apabila, dan bukan hanya apabila, kami memang sering melakukan kesalahan, kami meleset belum tepat sasaran sesuai dengan apa yang Engkau mau dalam diri kami. Kami sering mengabaikan Engkau, kami sering hidup tidak untuk Engkau. Ampuni kami. Saat ini kami rindu untuk duduk sehidangan, makan makanan rohani yang kiranya memberikan pertumbuhan bagi hidup kami. Bapa, ini aku juru bicaramu saat ini, dan jemaatmu, hamba-hambamu sama-sama rindu mau bersama-sama diubahkan melalui kebenaran. Suaramu diperdengarkan bagi kami, dan kami mau belajar menghormati-Mu ya Tuhan, dengan tidak sibuk dengan diri kami sendiri. Kami fokus mau mendengarkan suara-Mu Tuhan, tidak dipengaruhi kanan kiri kami, muka belakang kami, melainkan kami mau fokus kepada kebenaran. Terima kasih ya Bapa, perdengarkan suara-Mu bagi kami saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima berkat suara kebenaran Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kita berada di tanggal 10 bulan yang keempat tahun 2022. Di sini ada yang Tuhan tinggalkan? Tidak ada. Ada yang punya Tuhan. Haleluya. Sahabat Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berkasih, termasuk yang ada dimanapun sahabat Bapak Ibu berada yang sementara beribadah secara online, saya mengajak kita membayangkan hari ini torape kesempatan terakhir. Torape kesempatan terakhir, besok orang sudah ada. Besok orang sudah menghadap tahta pengadilan Tuhan. Bayangkan, orang sementara dengar suara Tuhan melalui kebenaran saat ini, kira-kira ada yang masih tidak mau sungguh-sungguh? Ada yang masih tidak fokus mendengar suara Tuhan? Kalau hari ini hari terakhir kita, karena kita tidak tahu, belum tentu saya besok ada. Di sini siapa menjamin besok Tuhan masih ada semua? Untuk itu mari ya, dalam tiap kita ibadah, kita fokus for Tuhan, tidak usah diperhatikan sekitar. Ibu dengan anak tetap fokus dengan Tuhan sambil berusaha jaga anak, yang lain juga fokus jangan ganggu dengan sekitar. Hayati kalau misalnya hari ini hari terakhir orang, jam ini jam terakhir orang. Kalau misalnya kita pun hayati setiap saat dalam kehidupan kita bahwa hari ini hari terakhir orang, Tuhan tidak akan bermain-main lagi dalam kehidupan. Nah, saat hari ini judulnya yaitu hidup hanya bagi Tuhan. Jadi bukan cuma hidup bagi Tuhan, tapi hidup hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Jadi hidup hanya bagi Tuhan adalah syarat mutlak. Sekali lagi ya, hidup hanya bagi Tuhan adalah syarat mutlak bagi kita manusia dalam menggelar hidup di kesementaraan ini. Artinya apa? Tidak boleh ada ruang-ruang dalam ruang kehidupan, sisi-sisi dalam ruang kehidupan yang Tuhan mau sisakan for dunia ini. Tidak ada ruang yang Tuhan boleh buka untuk kesenangan dunia ini. Jemaat Tuhan, Filipi 1 ayat yang ke-21. Filipi 1 ayat yang ke-21. Saya berusaha mencoba dengan cepat karena cukup ada beberapa poin penting yang harus saya sampaikan, jangan terlewat. Filipi 1 ayat ke-21, demikian firman Tuhan. Saya mengajak jemaat Tuhan bangkit berdiri lagi supaya kita tidak
udah bosan ini suara si mentuan sementara bersuara. 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sekali lagi. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Firman-Nya katakan apa? Bagi siapa? Karena bagiku hidup adalah. Coba ku ganti nama masing-masing. Bagi Grover. Ayo. Kalau yang sempat keluar yang tidak percaya. Bagi orang semua hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi saya mau katakan hidup hanya bagi Tuhan. Kita tidak boleh sisakan bagi yang lain. Ini menyambung seri-seri apa yang saya sampaikan sebelumnya di dalam seri kenapa kita beribadah seri pertama, kenapa kita beribadah seri yang kedua. Saat ini menyambung dari seri-seri tersebut, hidup hanya bagi Tuhan. Dan Filipi 1 ayat yang ke-21 itu adalah standar kekristenan. Standar pengikut Kristus yaitu apa? Hidup adalah Kristus. Orang yang hidupnya tidak untuk Kristus tidak layak sebagai anak Tuhan. Walaupun anak Tuhan, tapi tidak layak. Oke, anak Tuhan bisa, tapi dalam kebenaran firman Tuhan kalau kita baca firman Tuhan, ada anak Tuhan yang lolos, tidak sah. Anak Tuhan yang gampang. Ada anak Tuhan yang sah. Teks aslinya huios. Sah. Anak Tuhan yang sah yang terus mau bertumbuh di dalam Tuhan, mengalami perkembangan yang benar. Nah, ini adalah standar hidup kekristenan. Mari kita merenung, sudahkah hidup kita saat ini yang kita jalani adalah benar-benar adalah Kristus, atau masih untuk aku dan aku? Jadi yang dimaksud dengan ayat ini, selama orang hidup, kalau misalnya dalam beberapa terjemahan yang lain, kalau orang hidup orang harus memuliakan Tuhan. Semua yang orang perbuat orang harus lakukan untuk Tuhan. Bahkan ayat ini katakan mati adalah keuntungan. Karena apa? Karena sebenarnya mati adalah saat-saat yang Tuhan menantikan. Beberapa hari yang lalu waktu ikut ibadah pemakaman almarhum ayah daripada Ibu Alcori Sorot, di situ waktu baca riwayat hidup kita langsung tak pikir, dan beberapa waktu setelah itu kita bilang sharing dengan mama dan kita ke mama dan kita istri supaya saudara mau bikin daftar supaya bapak-bapak minum, bapak-bapak cantik. Karena bukan berarti Tuhan bosan hidup, tapi Tuhan mempersiapkan juga kematian kita. Orang lain pikir badan aneh, gila, silakan terserah, tapi tetap kalau dia mau hidup selamanya. Kenapa kematian keuntungan? Karena di saat orang mati, orang menghadap tanpa pengadilan Tuhan, orang mau berhadapan dengan yang mulia dan agung, Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi berapa banyak di antara kita saat mendengarkan saya berkhotbah mengenai kematian takut. Saat kematian menghampiri kita, termasuk saat orang-orang yang kita kasihi meninggal, takut. Kalau kita terus berjuang memenuhi standar kekristenan yaitu hidup hanya bagi Tuhan, kenapa kita harus takut? Saya sementara mempersiapkan istri, anak-anak, orang tua di antara kami yang lagi dulu meninggal, tidak usah bersedih. Berarti orang pulang, yang penting hidup kita hanya untuk Tuhan. Janganlah hidup berantakan, awet-awetan, mau sudah cepat mati. Mau sudah cepat mati karena banyak pergumulan dan lain sebagainya. Apalagi mau bunuh diri.
sedangkan hidup di dunia tidak bertanggung jawab, apalagi nanti mau masuk surga. Tuhan tolak. Hidup di dunia kita harus jalani dengan penuh tanggung jawab. Aduh, nanti ada satu sesi kalau Tuhan perkenankan kita mau bawa hidup yang bertanggung jawab sebagai manusia, melanjutkan tugas dari sesi sebelumnya. Kenapa sih kita takut? Kita takut karena hidup kita masih terkontaminasi dengan dunia ini. Kenapa kita takut? Karena hidup kita masih kompromi dengan dunia ini. Pakai lagi alasan, Pak Pendeta, Pastor, kita kan masih hidup di dunia. Ya wes, silahkan, terserah, karena mau dewe nggak mau suka begitu, silahkan. Sekali lagi saya mau katakan, kita tidak boleh kompromi dengan dunia ini. Hidup kita hanya untuk Tuhan atau tidak sama sekali. Hidup untuk Tuhan hanya untuk Tuhan atau tidak sama sekali. Oleh karenanya Tuhan itu harus hidup hanya untuk Tuhan, supaya orang boleh mau baku dapat dari Tuhan. Dan bukan hanya baku dapat, bukan cuma sampai baku dapat, melainkan juga Tuhan dapatin orang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sama halnya dengan Daud, berkenan di hadapan Tuhan. Padahal coba pikir, waktu perjanjian lama apakah Roh Kudus sudah dicurahkan? Berbeda dengan kehidupan kita sekarang yang Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kita semua. Untuk itu ya, kita harus terus menghayati, menyadari bahwa Roh Kudus, Roh Bapa ada di dalam diri kita. Tuhan ada di dalam diri kita. Roh Bapa, Roh Kudus itu roh dari Bapa diberi dalam hidup kita. Dan itu roh penolong dalam diri kita. Dan bahkan kalau misalnya Tuhan menyadari hal itu, dalam bertutur kata kita lebih berhati-hati. Bersikap saja, berpikir tentang orang. Berapa banyak yang kita setelah itu berpikir kejahatan orang terhadap kita, padahal belum tentu demikian. Iblis yang terbesar itu bukan mau-mau yang dapat lihat serang, bukan. Iblis yang terbesar itu menyerang gimana? Pikiran. Kamu itu siapa? Kamu itu bukan apa-apa. Dan terus dia serang diri kita. Saya harus katakan, belum tentu di tempat ini kita tidak terlepas dari iblis. Belum tentu di tempat ini kita tidak kerasukan setan. Dalam New Chapter Message kita pernah sampaikan, orang yang kerasukan setan bukan dengan manifestasi yang bukan. Diinginkan, dipikirkan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan pikirkan, Tuhan inginkan, kerasukan setan. Pak Pendeta, dasar ayatnya mana? Yesus menghadapi Petrus, nyala iblis. Petrus itu siapa? Muridnya, orang yang tidur bersama dengan Yesus, yang belajar dengan Yesus, orang yang bersama-sama dengan kita tahu kita punya karakter. Seharusnya Petrus sudah tahu, tapi dia tidak memikirkan apa yang Yesus pikirkan. Justru itu kerasukan setan. Untuk itu ya, sekali lagi saya mau katakan, kita harus senantiasa mengejar hadirat Tuhan dalam diri Tuhan secara pribadi. Secara pribadi. Jangan selalu atau sedikit-sedikit mengandalkan hamba Tuhan A, hamba Tuhan B, akhirnya sampai mati tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kenapa? Karena selalu diwakilkan. Karena selalu diwakilkan. Mau menghadap Tuhan, sahabat, Bapak Ibu, jemaat itu termasuk yang di rumah, saya mau katakan, kita ini hidup di zaman anugerah, zaman perjanjian baru. Zaman perjanjian lama, bangsa Israel menghadap Allah yang besar melalui siapa? Imam. Melalui imam. Itu pun setahun sekali untuk mempersembahkan korban penghapus dosa. Kita umat perjanjian baru, Yesus adalah imam besar kita.
kita semuanya adalah imam. Jadi kita bisa berkoneksi dengan Bapa di surga langsung, supaya kita dikenal oleh Tuhan, supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Orang-orang yang tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan dipertanyakan kalau dia tahu, mengerti, apalagi melakukan kehendak Tuhan. Saya terus berdoa supaya jemaat Tuhan bisa mengerti, menangkap apa yang menjadi maksud Tuhan. Jadi jangan sedikit-sedikit berlambak Tuhan. Cuma mau tanya, kalau misalnya begitu setiap kali, kita ini bisa mengenal pribadi Tuhan langsung atau enggak? Kalau misalnya untuk pertama-pertama ya bolehlah. Maka kalau setiap kali, apalagi perkara-perkara lahiriah, apalagi masalah-masalah yang Tuhan bikin sendiri, minta Tuhan yang tanggung jawab. Orang yang bikin minta Tuhan yang tanggung jawab. Panggil hamba Tuhan supaya komunikasi Anda dengan Tuhan. Wah, sadar diri jemaat Tuhan. Haleluya. Aduh, padahal banyak sekali hamba Tuhan boleh mau kayak gini, cuma minta maaf. Bukan berarti hamba Tuhan menolak Tuhan, tapi sekali lagi firman Allah mengatakan hamba-hamba Tuhan dan kita semua hamba Tuhan adalah mak comblang antara mempelai wanita dengan Yesus. Syarat seorang mak comblang tidak boleh terikat dengan orang yang tolong mak comblangi, ataupun sebaliknya. Jangan kita membuat orang yang kita pacoblangi dengan mempelai Kristus terikat dengan kita. Karena yang seharusnya terikat dengan Tuhan siapa? Mempelai wanita. Siapa? Sama kita juga semua. Dalam konteks yang satu kita adalah mempelai wanita. Dalam konteks yang satu kita juga adalah macoblang. Tahu macoblang apa kita? Macoblang itu perantara antara kekal menjadi, misalnya kita mau jadi antara Pak Korda dengan Ibu Meli, toh. Nah kita misalnya berdua belum, toh kita masih jadi, toh. Nah kita itu macomblang, yang bersumpah mudapa, toh, mau ini, mau itu. Nah itu kita macomblang. Tapi saya tidak mau terlalu panjang karena ada pembahasan sendiri. Jadi kita harus belajar secara pribadi mengenal Tuhan. Kenapa? Supaya hidup kita boleh dinikmati oleh Tuhan. Bagaimana hidup kita Tuhan mau kenal, dengan apalagi sekali lagi tadi kita katakan mau melakukan kehendak Tuhan. Kalau misalnya setiap kali kita datang ke Tuhan kita diwakili, selalu minta diwakili, selalu ada keterwakilan. Yang mewakili bisa masuk surga, yang diwakili belum tentu masuk surga. Justru itu selalu kita katakan, kita belajar dulu. Sama, saya juga sementara belajar, dan saya mengajak kita semua belajar. Mari orang datang langsung Pak Tuhan. Kalau misalnya doa secara dalam langsung Pak Tuhan kayak belum dijawab, kan kita kan bertumbuh step by step. Boleh panggil, tapi selanjutnya lebih cari mengerti, belum dijawab, lebih tanya Tuhan, mau Tuhan apa sih melalui masalah ini? Karena Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Kita tak pernah meragukan Tuhan. Tuhan yang menciptakan alam semesta. No kurang tompe sakit, kurang tompe kekurangan dan lain sebagainya. Tapi harus tahu juga dalam diri orang ada yang namanya tanggung jawab. Anak-anak pun ada tanggung jawab terhadap orang tua. Apalagi kita di hadapan Tuhan. Nah selanjutnya, orang harus hidup hanya untuk Tuhan, seperti yang terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. 1 Korintus 10 ayat yang ke-31, demikian firman Tuhan. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah.
ini menjawab pertanyaan. Kalau minta terus, kalau misalnya hanya bagi Tuhan, kok kurang pe sekolah, kurang pe rumah tangga dan lain sebagainya. Ini menjawab pertanyaan bahwa apa? Dalam hidup kita juga harus bertanggung jawab. Tapi semua yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mau married, kita mau punya anak, kita mau beli rumah baru, mau sewa rumah, semua kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Artinya apa? Tanya ke Tuhan. Tanya ke Tuhan. Kita mau sekolah dan lain sebagainya, kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena apa? Karena kan, minta maaf, mindset kita selama ini kan ladang pelayanan itu di mimbar. Betul nggak? Ini yang harus dirubah. Ibadah kita ini bukan cuma di mimbar. Ibadah kita ini ladang pelayanan kita, tempat pelayanan kita sama dengan kita. Kita pelayanan di mana? Berjual martabak. Sekarang saudara berada. Berjual kacang, itu kita pelayanan. Siapa orang yang kita layani? Kita pelanggan. Kita istri, kita anak, kita orang tua, itu kita pelayanan. Amin. Kita stoplah. Maaf, di sini enggak. Banyak di tempat-tempat yang lain yang tidak bermaksud menghakimi, jadi perebutan. Dari tempat berebut, tidak menyadari bahwa ladang sesungguhnya di rumah itu ladang yang sesungguhnya. Percuma di mimbar, bermain drum, bermain keyboard, gitar dan sebagainya, WLC-nya termasuk saya pengkhotbah. Kalau hidup saya di rumah, didapati anak saya, istri saya, orang tua saya, saudara saya, dari sikap hati, pikiran dan berbagai pikir negatif terus, dari perkataan selalu hal-hal yang tidak membangun, tindakan selalu tidak mencerminkan anak Tuhan. Perlakuan suami ke istri sewenang-wenang, istri ke suami sewenang-wenang. Apalagi minta maaf, kita lihat bahaya, kita lihat jangan berdiri di mimbar. Dan jadi pengalaman hidup, kita merasa mayor karena sudah melayani, istri melayani kita. Kalau masih ada seperti itu, bertobat. Percuma pelayanan kita di mimbar ini tidak ada artinya. Serius. Saya pun menyampaikan kebenaran firman ini juga. Di saat kita begini ada 3 hal ini. Dan saya sementara menghidupi, terus menghidupi. Dan saya mau ngajak mari sama-sama kita dulu. Percuma melakukan pelayanan di tempat ini, maaf, tapi harus saya katakan. Sehingga orangnya waktu kedua kali kalau mau lain di mimbar, malah hidup di dalam rumah tangga. Perlakuan terhadap suami, perlakuan terhadap istri, terhadap anak-anak, terhadap orang tua, masih kacau balau, perbaiki dulu itu. Berapa banyak istri memperlakukan suami karena mentang-mentang istri yang kerja, suami misalnya ada juga kan yang begitu, suami misalnya pelayanan semua anak enteng istri dan sebagainya. Pun sebaliknya suami terhadap istri, pun sebaliknya anak terhadap orang tua, anak so kerja, orang tua kasihan, soalnya kerja, dia tinggal hidup, akhirnya anak-anak sesuka terhadap orang tuanya dari perkataan-perkataan kasar. Coba renungkan. Misal engkau menyakiti orang tuamu, engkau menyakiti suamimu, istrimu, engkau sebentar menyakiti Tuhan. Janganlah kita bicara pelayanan yang mulu-mulu, jangan. Biar engkau punya suara merdu, biar termasuk saya jago berkhotbah, tidak ada gunanya. Haleluya. Percuma. Ujung-ujungnya masuk neraka, ditolak kalian. Termasuk saya ditolak. Kalau hidup tidak hanya untuk Tuhan. Dan itu adalah dalam pelayanan kita. Dan di saat kita hidup hanya bagi Tuhan, berarti kita menyerahkan segenap hidup kita hanya untuk Tuhan. Sehingga kita harus hidup dalam standar kekristenan. Orang Kristen harus hidup pada standar kekristenan.
Jadi standar itu kayak apa ya? Misalnya syarat masuk sekarang kan polisi kan nggak bukan ada beberapa kan. Syaratnya harus ini syarat standar. Nah standar ini harus kita penuhi baru kita layak nantinya. Hidup kita di bumi ini kita mempersiapkan syarat-syarat standar itu supaya nanti di saat kita meninggal kita bertemu dengan Tuhan, bukan hanya sekedar bertemu dengan Tuhan, melainkan Tuhan membuka tangan kita, inilah anak yang dikasih, selama-lama kita ada tepuk tangan Tuhan. Jadi orang-orang yang hidup hanya bagi Tuhan, hidupnya wajib mencapai standar kekristenan. Di antaranya, satu, hidup akan sama seperti Kristus telah hidup. Harus. 1 Yohanes 2 ayat 6 di sini dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Barang siapa mengatakan, siapa di sini yang mengatakan bahwa tidak di dalam Tuhan? Sudah, so sama dengan seperti Kristus. Hah? Beberapa waktu yang lalu saya dapat pelayanan jadi karena waktu hari Rabu dari Bitung, terus di Bitung, dari Batu Dapur terus di Bitung, saudari ibadah di sini karena langsung persiapan pelayanan di Jakarta. Dan itu saya bawa orang Kristen yang asli itu ditentukan dari mana? Dari kualitas. Salah satunya kualitas apa? Yang kelihatan adalah kelihatannya kelihatan. Dilihat dan dirasakan oleh siapa? Oleh trompet istri, trompet suami, trompet anak-anak, trompet orang tua. Jadi kalau kita mengaku bahwa hidup kita di dalam Tuhan, kita harus hidup sama seperti Kristus hidup saat Dia berinkarnasi sebagai manusia di bumi. Untuk itu sering-sering baca Alkitab supaya tahu apa yang Yesus lakukan. Dengar firman, bukan cuma nanti hari Minggu datang ibadah, bukan cuma nanti hari Rabu datang ibadah besok, bukan cuma hari Jumat di saat jam 2 puasa. Karena hidup kita hanya untuk Tuhan. Bagaimana kita mau bilang hidup kita hanya untuk Tuhan, sedangkan hidup tidak semakin sama seperti Kristus telah hidup? Hidup kita masih, sudahlah begitulah. Hidup hanya untuk Tuhan berarti ini boleh for lain. Hidup hanya for Tuhan. Dan otomatis hidup hanya untuk Tuhan membuat kita berubah jadi semakin seperti Yesus. Yang kedua, orang-orang yang hidup hanya bagi Tuhan maka hidupnya wajib mencapai standar kekristenan. Di antaranya 2. Ini garis-garis besar, nanti uraian-uraian bisa Bapak Tuhan bisa silahkan tambahnya. Akan mengenal Tuhan dengan benar dan menganggap sampah dunia ini. Dalam Filipi 3 ayat ke-7 sampai 8 demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, mulu rica-rica, ember dan lain sebagainya, dulu itu keuntungan orang. Keangkuhan hidup, kebanggaan hidup dulu itu keuntungan buat orang. Sekarang gua anggap rugi karena apa? Karena Kristus. Malahan segala sesuatu gua anggap rugi. Artinya apa? Semua di dunia ini dianggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Orang yang masih hidup dengan terikat percintaan dengan dunia ini, minta maaf, dia belum memperoleh Kristus. Dia belum. Sehingga saya mau katakan di poin 2 ini, semua yang bukan berbau Tuhan, Tuhan pasti kasih tidak. Tuhan pasti kasih tidak. Pergaulan yang membawa orang tidak semakin
semakin dekat dengan Tuhan, yang bikin orang jadi mulu rica-rica, yang bikin orang jadi sama di dunia ini, yang bikin orang jadi mau suka mau beli ini, mau beli itu, yang bikin orang berpikir besar tentang orang lain, termasuk orang tua, orang istri, orang suami, orang anak-anak. Semua yang bikin orang tambah lebih berdosa dan tidak tepat sasaran. Lantaran kebiasaan yang baik dirusak oleh pergaulan yang buruk. Maaf, kebiasaan kita belum baik-baik amat, tambah lagi dengan pergaulan yang buruk. Jawab sendiri. Itu pampang itu kasih sendiri. Selagi Tuhan masih kasih kesempatan. Pang rokok, pang judi, pang Google, semua pampang yang bisa. Saya bilang, kalau misalnya ada yang berpikir masih muda buat orang, silakan, terserah. Ini tuh orang ini sekarang kematian tidak mengaruh, Selagi kebenaran firman Tuhan ini disampaikan ini adalah momentum bagi kita untuk kita mau berubah. Yang tidak mau berubah, silahkan. Karena apa? Saya katakan, Tuhan tidak sanggup mengubah hidupmu tanpa respon yang benar darinya. Sedangkan Tuhan tidak bisa mengubahkan hati orang, kurang Pak Korda, kurang Bu Gembala, kurang hamba-hamba yang lain di sini. Orang yang penting tahu kebenaran orang sampaikan, orang hidup itu kebenaran orang sampaikan. Jemaat mau berubah atau tidak, terserah. Mana tiba berapa di kantor pemanggilan? Ibu salah begitu saudara. Mau keras lepas jemaat, dia orang itu mau berdosa. Yang penting setiap dapat kesempatan orang berbuah baik orang sampaikan kepada jemaat. Melalui hidup orang jadi kesaksian bagi yang lain. Saya tinggal di Pambang. Kalau yang masih tinggal mana-mana aja. Kalau mau minta doakan, orang masih mau berdoakan. Kalau mau berdoakan, Tuhan jemput pada kalau dia belum mau berubah Tuhan. Orang beri Tuhan maka semakin lebih berdosa lagi. Justru itu berubah. Jadi termasuk orang berubah. Orang mesti kasih tinggal lantaran semua itu adalah sampah. Jadi semua yang berasal dari dunia itu sampah. Katakan sampah. Dengan jemaat Tuhan bilang, toh berarti itu mengklaim juga. Toh mau tinggalkan itu namanya sampah. Ya tentunya namakan bicara langsung pedis. Ini proses pertumbuhan, perkembangan ini tidak makan bicara langsung pedis. Ada proses tahapan. Tapi kita harus paksa diri. Jadi saat kita hidup sekali lagi hanya bagi Tuhan, hanya untuk Tuhan, sehingga kita akan mengejar pengenalan yang benar akan Bapa. Kita akan menganggap semuanya sampah, termasuk tadi pergaulan-pergaulan yang tidak membawa pengenalan kita akan Tuhan, kita tinggalkan. Yang ketiga, orang-orang yang wajib hidup orang-orang yang hidup hanya bagi Tuhan, maka hidupnya wajib mencapai standar kekristenan. Yang ketiga, Matius 5 ayat yang ke-42. Matius 5 ayat yang ke-48. Matius 5 ayat yang ke-48. Sambil kita bacakan nanti yang lainnya bisa lihat. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi hidup hanya untuk Tuhan, maka kita akan mengarahkan hidup untuk berjuang untuk dapat sempurna seperti Bapa. Dan ini wajib, ini standar kekristenan harus Saya tidak menyampaikan kembali. Baca. Jadi kalau ada yang bilang orang yang boleh sempurna lantaran cuma Tuhan yang sempurna, berarti orang semua mau masuk neraka. Salah betul. Ini firman Tuhan bilang orang apa? Harus semua.
Sempurna orang ini. Dan ayat itu sudah jelas perintah bahwa orang harus sempurna, dan itu standar kekristenan, gak tambah gak kurang, standarnya seperti itu dan gak pernah berubah dari sejak ayat ini disampaikan sampai dengan saat ini, dari sejak Yesus hadir saat itu sampai dengan saat ini, tidak pernah berubah, tidak tambah, tidak kurang. Dan saya mau katakan, tidak ada orang tua yang baik-baik sekali yang kasih perintah pada anak yang anaknya boleh pergi. Di sini ada orang tua yang kasih perintah pada anak atau anaknya boleh pergi? Ada nggak? Ada nggak? Sebocah. Apalagi Bapak di surga. Bapak di surga kasih perintah yang orang boleh mau. Yang orang boleh mau. Apa yang orang mau pergi? Sempurna. Jadi biar orang masih hidup di dunia, orang mesti fokus dari sekarang. Sehingga maaf, sekali lagi maaf lebih dulu. Sehingga maaf kalau misalnya ada yang dengar orang kan masih hidup di dunia dan lain sebagainya. Orang yang bilang begitu pendeta sekalipun, yo wes terserah. Bahasa Jawa bilang sekarangmu dewe. Karena dengan demikian kita sudah membatasi kuasa Tuhan melalui cara pikir kita yang kita ucapkan juga. Sehingga kita tidak akan pernah bisa sempurna. Dan kalau kita tidak sempurna, maaf. Kalau sama dengan orang keluarga, orang so hancur jadi pengikut Kristus, dan orang so nekat. Bukan cuma komitmen, bukan cuma tekad, orang so nekat. Bahkan dalam setiap orang doa selalu Tuhan menyaksikan. Tuhan terus habisi Tuhan. Habisi sisi-sisi mana dalam kehidupan kita pribadi dan keluarga, istri, anak-anak, orang tua yang belum bisa Tuhan nikmati. Habisi Tuhan. Kalaupun kau buat aku hancur, yang penting aku hancur di tanganmu Tuhan. Karena menyadari hidup hanya untuk Tuhan. Hidup hanya untuk Tuhan. Mau tanya apa enak mau berjuang melawan kedagingan ini? Gak enak sahabat Bapak Ibu, gak enak. Tapi sesuai dalam firman Tuhan 2 Korintus 4 ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami semakin dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi kami tidak tawar hati walaupun manusia lahir kami semakin merosot, karena kami sementara memindahkan hati ke sorga, sementara berkemasmur. Dari puasa 40 hari yang lalu berhenti 2 minggu, sekarang torang saudara yang di seberang puasa, torang keluarga kita dengan istri pun masih mengikuti puasa. Jadi 40 hari selesai, 2 minggu puasanya ambil Selasa Jumat. Habis itu waktu Jumat minggu lalu, kalau misalnya umat muslim, umat seberang hari Sabtu, orang hari Jumat puasa. Ini saya mau sampaikan bukan karena sosokan, tapi orang merasa ada satu kebutuhan rohani yang mendesak, yang tidak bisa ditunda, yaitu semakin seperti Kristus. Semakin seperti Kristus, mematikan daging aku dalam diri kita. Kami keluarga tidak minta apa-apa selain satu, serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa.
Kira enak? Nggak enak secara daging, sahabat Bapak Ibu, jemaat. Nah, secara, daging ya, namanya kita daging nggak enak. Tapi sekali lagi tadi, manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Karena apa? Karena orang sudah mau main-main lagi, orang fokus hanya untuk Tuhan. Karena nggak tahu orang hidup sampai kapan terakhir. Jadi lebih bagus orang fokus hidup hanya untuk Tuhan. Untuk itu kita mau ajar cuma Tuhan, sahabat Bapak Ibu. Mari sama-sama orang mau hidup hanya untuk Tuhan. Tidak ada lagi kesenangan dunia yang gantikan orang bersuka-cita dan damai sejahtera dalam Tuhan. Untuk itu rubah pola pikir. Rubah pola pikir seperti halnya disebutkan dalam Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Janganlah kamu berkualitas seperti dunia ini, tetapi berubah oleh pembaruan budimu. Pernah kita sampaikan yang dimaksud berubah yaitu apa? Metamorfo, teks aslinya. Artinya apa? Mati. Justru itu selalu kita pernah katakan, bahkan dalam chapter masih jelas sekali, mati sebelum mati. Orang yang tidak rela kehilangan nyawa, bukan hanya tidak rela, tapi dia akan mati. Tapi kalau kita rela kehilangan nyawa, kita akan mendapatkan yang namanya kehidupan. Dan kita harus rela meninggalkan segala-galanya. Orang yang hidup hanya untuk Tuhan, maka hidupnya wajib mencapai standar kekristenan, yaitu apa? Yaitu 1 Yohanes 3 ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena dia lahir dari Allah. Artinya apa? Artinya setiap orang yang lahir dari Allah, yang mengaku kita pengikut Kristus, tidak terus-menerus berbuat dosa. Orang yang hidupnya terus-menerus berbuat dosa dan tidak mau berubah, tidak mau bertobat, berarti tidak lahir dari Allah. Tidak ada meninggal dalam hidupnya, sehingga percuma, maaf, percuma. Dan datang ibadah, cari-cari Tuhan, datang di gereja, ternyata ada embel-embel. Waktu yang lalu, kita khotbah kenapa kita beribadah seri yang kedua, banyak orang berseru-seru, Tuhan aku ingin itu, aku suka ini, aku itu. Tuhan bilangnya kamu. Sedangkan yang difasilitasi Tuhan untuk memberikan kesembuhan, nubuatan dan lain sebagainya belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Apalagi orang yang cuma minta datang ke Tuhan ada maunya, ada embel-embel. Bagaimana orang yang mau mengenal Tuhan dengan benar seperti itu? Hidupnya dosa jalan terus, sama seperti Korda dan khotbah minggu lalu 1 Yohanes 3 ayat yang ke-6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi, tidak terus-menerus berbuat dosa. Itu dalam terjemahan yang lain. Setiap orang yang terus-menerus berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Biasa maaf. Kita yang mengaku begitu, kita sebetulnya tidak melihat, kita sebetulnya tidak mengenal dia. Mengenal di sini artinya apa? Tidak dapat dinikmati oleh Tuhan. Hidup kita tidak dapat dinikmati oleh Tuhan. Jadi kalau sampai sekarang masih bikin dosa, masih meleset, berarti orang tidak kenal Tuhan. Itu ayat firman Tuhan yang bilang. Kalau nggak percaya silakan buka. Kemudiannya khotbah yang minggu lalu Pak Korda sampaikan. Dan itu standar kekristenan loh, sahabat Bapak Ibu. Terakhir saya mau katakan, tapi tahun ini punya kendala, betul? Kita ini punya kendala untuk hidup hanya bagi Tuhan. Kendalanya apa? Karena orang masih anak-anak yang sama dengan status kita di akun chapter di FB, yang masih kanak-kanak adalah kita ini
yang jadi masalah adalah kita ini anak-anak Allah yang masih kanak-kanak atau sudah beranjak dewasa. Yang kanak-kanak masih belum mengerti kehendak Bapa, karena hidup masih egois, hanya ada aku dan aku. Terima didikan dari Bapa sebagai bentuk kasih Bapa agar kita beranjak dewasa, selalu pikiran negatif tentang Bapa. Berapa banyak di antara kita setiap kali kita menerima didikan proses hidup kita katakan Bapa itu tidak baik, Bapa itu jahat. Maunya disuapin, maunya diperhatikan, maunya selalu minta ini dan itu dan harus terus dituruti. Anak-anak kan begitu. Coba ya betul anak-anak. Apalagi bayi-bayi. Orang minta mau minta susu so, dia tahu cuma nangis. Atau ada kalanya so basah dia pampers, no? Oh enggak tuh orang tua yang tahu. Dalam hatinya ada cerita coba lagi kita lagi. Tapi orang tua harus mengerti. Untuk anak-anak rohani pun demikian. Tahunya minta terus. Kalau tidak dikasih selalu negatif terhadap Bapak itu jahat. Dan maaf, tidak sedikit yang berpaling. Kristen di Eropa, gereja besar kosong. Standar kebesaran sudah jauh menurun. Nah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, saya terus berdoa. Saya tadi sempat nangis, Tuhan, kalau boleh Tuhan, tolong Tuhan, izinkan jemaatmu bisa mengerti Tuhan apa yang kau mau sampaikan kepada jemaatmu hari ini. Tidak ada kerinduan yang lain, sama-sama Tuhan berkemas puluh. Karena seperti apa? Orang yang pikirannya masih anak-anak, alasan pencari Tuhan itu sekarang dewi untuk suka-suka orang sendiri. Kalau masih ada seperti itu, grow up sehingga hidup kita hanya untuk Tuhan. Orang ini seharusnya hidup hanya bagi Tuhan. Hidup hanya bagi Tuhan, bukan mau datang dengan sendirinya atau dengan hal-hal yang mistis. Ya doa, didoakan. Hidupmu hanya bagi Tuhan, amin. Kalau enggak itu, nah maaf. Cara kerja Tuhan bukan seperti itu. Cara kerja Tuhan, bisa engkau merelakan dirimu untuk hidup hanya bagi Tuhan. Sebentar pulang kau akan ada masalah dengan suamimu. Sebentar pulang kau akan ada masalah dengan istrimu. Mungkin di jalan beberapa dengan orang sedikit serempet dan sebagainya. Saya terbuka katakan, mau tidak mau harus terima, itu proses, itu didikan Tuhan. Anak kita sakit, usaha kita merosot, itu didikan Tuhan. Tapi dalam segala hal Allah bekerja. Allah bekerja bukan untuk kehidupan yang sekarang, untuk kehidupan nanti di kekekalan. Hidup hanya bagi Tuhan itu harus kita perjuangkan, dan kitanya yang harus berjuang, bukan pasif. Dalam Ibrani 12 ayat yang keempat, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, belum sampai mencucurkan darah loh. Di sini ada yang berjuang melawan dosa, sampai mencucurkan darah. Ayat tersebut berarti apa? Harus berjuang. Kenapa pengikut Kristus begitu cepat diakui? Karena mereka melakukan dengan hidup mereka, di bawah tekanan, dibunuh, bahkan dibunuh dengan cara yang tidak wajar. Kita saja sedikit dikatai, tersinggung. Kita baru sedikit dikata-katain orang, tersinggung. Orang jangan hidup wajar menurut dunia ini. Terakhir saya mau katakan yang paling terakhir, urusan mana itu urusan receh. Saya minta musik naik ke atas. Urusan mana itu urusan receh yang tidak sebanding dengan urusan kekekalan kita. Untuk itu kita cari Tuhan, karena hal-hal yang berkaitan dengan kekekalan, bukan nanti orang coba nafas satu-satu cari Tuhan, bukan. Tapi sekarang saat masih diberi kesempatan dalam mengelar hidup,
Kita harus berjuang. Stop cengeng untuk urusan receh kita. Belajar bertanggung jawab. Jadi mulai saat ini mari kita fokus hidup kita hanya untuk Tuhan. Amin. Berkenan firman.